Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Adelia Putri, NIM 711811070, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menampilkan video tutorial cara proses pengolahan data menggunakan aplikasi JASP. Nah, setelah kita lihat di sini itu ada data mentah dari motif sosial MC client. Nah, pertama-tama kita merapikan data mentah ini menjadi data jadi. Caranya klik A sampai dia ngeblok ke bawah, lalu klik menu data, lalu klik text to column. Nah, di sini ada pilihan choice the file type the base describe your data, ada pilihan Dailymatic, ada pilihan fixed white. Kita pilih yang Dailymatic. Nah, lalu kita next. Nah, di sini ada delimiter yaitu tab semikolom, koma, space order. Nah, kita klik yang semikolom. Kenapa kita pilih yang semikolom? Karena format disesuaikan. Pemisahnya itu antar angka, ada titik dan ada koma. Maka kita memakai yang semikolom. Lalu kalau sudah kita next. Nah, di sini ada kolom data format, ada general, text, date, do not import kolom. Kita memilih yang general. Klik finish. Nah, di sini sudah sepertiganya hampir mau jadi karena kita melakukan proses pengolahan data menggunakan aplikasi JASP. Maka kita akan merubah data ini menjadi CSV. Caranya klik file, kita save as terlebih dahulu data ini. Nah, teman-teman, di sini saya menyimpan datanya di E. Nah, di sini file name-nya saya akan rubah menjadi data motif sosial MC client CSV. Nah, save as type-nya kita rubah menjadi CSV, Dailymatic. Nah, kalau teman-teman laptopnya menggunakan iPhone atau Apple, maka teman-teman bisa menggunakan CSV, Macintosh. Nah, kalau saya menggunakan laptopnya itu Windows, maka saya pilih yang CSV, Dailymatic. Nah, bila sudah semuanya rampung, kita klik save untuk menyimpannya. Nah, di sini kita klik yes. Nah, teman-teman, apabila datanya sudah tersimpan, maka selanjutnya kita melakukan proses pengolahan data menggunakan aplikasi JASP. Nah, kita klik aplikasinya JASP. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menginstal terlebih dahulu aplikasi JASP. Saya menggunakan versi yang di atas 13, yaitu JASP versi 0,13. Maka, cara pengolahan datanya itu kita klik baris 3 di samping kiri. Kita buka, open. Kita klik komputer, kita klik browse untuk mencari data yang tadi. Nah, di sini kita klik data yang tadi yang sudah dirubah ke CSV ya teman-teman. Kita klik open lalu importing data from CSV. Nah, teman-teman, di sini sudah ada tampilan kertas kerja dari JASP ya teman-teman. Maaf
keliru. Nah, di sini ada ID. ID itu identitas nomor urut. Nah, ini lambangnya scale. Nah, di sini ada achievement 1 sampai dengan achievement 8. Lalu ada power 1 sampai dengan power 8. Lalu ada afiliasi 1 sampai dengan afiliasi 8. Nah, ini itu disebutnya item ya. Jadi kita mempunyai 3 item nih, item achievement, item power, item afiliasi. Nah, karena ini itemnya ini masih lambangnya itu grafik batang atau ordinal, maka kita rubah ke skalanya itu scale ya teman-teman. Kita rubah satu persatu item. Nah, ini rubahnya ini masih manual, jadi kita harus merubahnya sendiri, tidak langsung otomatis ya teman-teman kalau di JASP itu. Nah, diharapkan tidak ada yang terlewat ya teman-teman, karena kalau ada yang terlewat itu akumulasi datanya itu biasanya berubah. Nah, teman-teman, apabila sudah merubah semuanya ke dalam skala scale, maka kita akan cross check lagi. Takut ada yang terlewat ya teman-teman. Achievement sudah aman, power sudah aman, afiliasi sudah aman. Nah, kalau sudah aman seperti ini, langkah selanjutnya kita mengukur hasil koefisien reliabilitas. Caranya itu gimana? Ini teman-teman ada menu atas ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan JASP-nya versi di bawah 13, maka menu reliability-nya itu ada di deskriptif. Nah, kalau teman-teman menggunakan JASP-nya itu versinya di atas 13 atau versinya sama dengan saya 0,13, maka teman-teman mencarinya itu reliability-nya itu ada di tanda plus ini di samping kanan ya. Kita klik. Nah, di sini sudah saya centang reliability dan summary statistik. Nah, bila sudah tercentang ini, kita lanjut ke reliability alat ukur. Nah, di sini kan ada menunya nih. Kita klik yang ini, yang tanda bulat ini, reliability-nya. Nah, di sini ada pilihan classical or Bayesian. Nah, kita pilih yang single test reliability analysis. Nah, teman-teman, di sini sudah ada kertas kerja ya dari single test reliability analysis. Nah, tugas kita itu memindahkan itemnya ke variabel ini. Jadi ya kita pindahkan ya. Nah, pindahkan kecuali ID-nya ya, karena ID itu identitas nomor urut. Tidak usah dipindahkan ya. Dipindahkan itu hanya itemnya saja.
Nah, di sini sudah ada nih single test reliability analysis. Namun di sini itu memakai MC-Donald's domain karena kita itu datanya itu kan polikotomus. Kenapa disebut polikotomus? Karena ada responden yang menjawab 1, 2, 3, 4, bahkan 5, maka yang pilihan opsinya lebih dari 2, maka dikategorikan dia itu polikotomus. Nah, maka menggunakan Alpha Cronbach, bukan McDonald's domain. Nah, cara merubahnya gimana? Kita pindah ke kertas kerja ini, kita pilih yang klik single test reliability. Nah, di sini ada scale statistik, confidence interval 95,0%-nya, terus ada MC-Donald's domainnya, kita hilangkan centangnya, lalu Cronbach alpha-nya kita centang. Nah, teman-teman kan di sini jadi berubah ya sesuai yang kita mau. Jadi Cronbach alpha. Nah, teman-teman, cara membaca dari tabel ini tuh gimana? Cara membacanya itu kita lihat di point estimate. Nah, ini kan 0,763. Nah, teman-teman, kalau Cronbach alpha di tabel single test reliability analysis itu, kalau reliabilitas itu tingkat konsistensinya angkanya itu yang sama. Jadi konsistensi angka itu harus sama. Nilainya itu harus masuk kategori kuat minimal 0,7. Nah, itu dikategorikan strong. Lalu tolak ukurnya untuk nilai alpha Cronbach di atas ketentuan minimum 0,7. Berarti alat ukur ini dinyatakan reliable. Nah, kita lihat nih, yang di sini point estimate-nya itu 0,763. Hampir sedikit mendekati 0,7. Maka bisa ini tuh mencapai reliable. Nah, teman-teman kalau dilihat lebih jauh lagi di sini ada lower bound dan upper bound. Nah, lower bound itu angka minimumnya. Angka minimumnya itu 0,703. Dan upper bound itu angka maksimumnya yaitu 0,813. Artinya apabila kita lihat ketiga ukuran ini di atas 0,7 dan dinyatakan reliable. Lalu kalau kita ingin melihat kenapa ya kok ini mendekati 0,7, berarti kita ingin melihat berarti ini tuh ada item yang bermasalah karena kok hasilnya mendekati tolak ukurnya yang minimum 0,7. Cara melihat item yang bermasalah, kita scroll ke bawah. Di sini ada individual item statistik. Kita klik Cronbach alpha-nya. Kita klik item risk correlation. Nah, maka muncul tabel frequency individual item reliability statistik. Nah, ini tuh disebut koefisien untuk memprediksi ada atau tidaknya item yang kira-kira bermasalah. Ukuran item ini tolak ukurnya minimumnya harus 0,4. Di bagian item risk correlation, kita lihat ini harus 0,4. Nah, 0,4 ini dinyatakan moderate lower level. Nah, karena kita lihat nih ya, satu persatu.
kan mayoritas ini di bawah 0,4 ya teman-teman, kecuali power 2 dan power 3. Maka jadi ini tuh hampir semua item bermasalah dengan kita menggunakan pendekatan reliabilitas. Jadi di pendekatan reliabilitas ini banyak item nih yang bermasalah, kecuali 2 item, yaitu power 2 dan power 3. Nah, langkah selanjutnya kita mengukur bukti validitas menggunakan CFA. Nah, CFA itu ada di menu faktor ya. Nih, validitas menggunakan CFA itu kita untuk mengukur analisa bukti validitas internal structure. Nah, kita klik yang faktor ini. Lalu di sini kita pilih CFA, Confirmatory Factor Analysis. Nah, di sini sudah ada kertas kerja lagi. Sama seperti tadi ya teman-teman, di sini kita akan merubah faktor 1 menjadi achievement. Lalu selanjutnya faktor 2 menjadi power. Lalu selanjutnya power 3. Lalu selanjutnya faktor 3 menjadi afiliasi. Nah, bila sudah, kita pindahkan sesuai itemnya ya. Nah, kita pindahkan achievement 1 sampai dengan achievement 8 di kolom achievement power 1 sampai dengan power 8 di kolom power, lalu affiliation 1 sampai dengan affiliation 8 di kolom affiliasi. Nah, bila sudah kan di sini ada beberapa tabel ya. Tuh. Sini kita akan melihat CFA, Confirmatory Factor Analysis. Nah, di sini itu ada tabel model fit. Nih, untuk apa model fit itu? Untuk melihat datanya fit atau tidak. Lalu di sini ada tabel parameter estimate factor loadings. Di sini untuk melihat koefisiensi dari validitas atau kontribusi item terhadap dimensi. Nah, di sini itu kita mempunyai 3 dimensi yang berbeda nih. Di sini itu kita ada achievement, ada power, ada affiliation. Jadi ketiganya ini emang hasilnya berbeda. Nah, terus kita lihat ke model fit chi-square test. Ini di sini kita tambahkan lagi, jadi tidak hanya chi-square test saja. Nah, cara menambahkannya itu kita beralih ke kertas kerja, kita ke additional output. Nah, kita centang additional fit measure dan R-squared. Nah, ini sudah melakukan pemrosesan. Nah, kan tadi hanya chi-square-nya saja ya. Nah, sekarang kita bisa melihat additional fit measure. Itu ada fit index, ada information criteria, ada order fit measure, R-square. Nah, di sini teman-teman kita yaitu melihat model fitnya. Nih, di sini kan ada chi-square test. Nih, di sini cara membacanya itu lihat p-value-nya. Nih, di sini itu p-value-nya tolak ukurnya lebih besar dari 0,05.
karena ini p-value-nya 0,01, maka tidak bisa memenuhi karena terlalu kecil di bawah 0,05. Kenapa sih bisa kecil? Karena ini respondennya lebih banyak atau banyak dari 300 lebih. Jadi si responden itu bisa di atas 400, 500, dan seterusnya gitu. Lalu kita melihat tabel additional fit measure. Nah, di sini ada fit index. Nah, di sini ada CFI, yaitu comparative fit index. Nah, di sini ada value-nya 0,620. Nah, ini tuh juga ada tolak ukurnya sama seperti tadi yang chi-square test. Tolak ukurnya itu harus lebih besar dari 0,95. Berarti kan ini 0,620. Jadi ini tidak bisa memenuhi kriteria tolak ukurnya. Nah, lalu kita beralih ke tabel yang di bawahnya ya. Other fit measure. Nah, di sini teman-teman kita lihat ada root mean square error of approximation atau disingkat RMSE. Nah, di sini itu RMSE itu untuk indeks yang disesuaikan dengan kesederhanaan nilai mendekati 0 menunjukkan kecocokan yang baik. Nah, ini kan value-nya 0,083. Maka tolak ukur dari kriteria klaimnya yaitu fit index commonly reported for CFA and SEM Cornell University harus lebih besar dari 0,08. Nah, berarti ini bisa memenuhi alat ukur. Lalu kita lihat SRMR. Nah, ini itu standardized root mean square residual. Ini akar kuadrat dari perbedaan antara sisa-sisa matriks covariance sampel dan model yang dihipotesiskan. Jika item yang bervariasi kisaran yaitu beberapa item 1 sampai dengan 5 dan item yang lain yaitu 1 sampai dengan 7, maka RMR sulit diinterpretasikan. Lebih baik digunakan SRMR. Nah, karena ini SRMR-nya value-nya 0,090, maka tolak ukur dari kriteria klaimnya fit index commonly reported for CFA and SEM Cornell University harus lebih besar dari 0,08. Maka ini berarti bisa memenuhi kriteria tolak ukurnya ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada GFI, Goodness of Fit Index. Nah, ini kan value-nya itu 0,801. Nah, tolak ukurnya harus lebih besar dari 0,95. Berarti ini itu tidak bisa memenuhi tolak ukur. Jadi, kesimpulannya, untuk menentukan faktor loading yang setelah ini diukur, kan ini kita ada 4 kriteria yang didapat, yaitu CFI dengan tolak ukur 0,95. Kita scroll ke atas ya. CFI tolak ukurnya kan 0,95. Di sini 0,620. Berarti ini tidak memenuhi tolak ukur. Lalu kita lihat nih chi-square. Chi-square-nya kan ini lebih kecil dari 0,05. Berarti ini tidak bisa memenuhi kriteria tolak ukur.
Lalu di sini kita lihat RMSA-nya kan ini harusnya 0,08. Itu tolak ukurnya. Nah, di sini value-nya 0,83. Nah, ini bisa nih, bisa memenuhi tolak ukur. Lalu ada SRMR. Ini tolak ukurnya 0,08. Nah, ini value-nya 0,90. Nah, ini bisa. Jadi, dari 4 kriteria, yaitu CFI, C-square, RMSA, dan SRMR, ada kriteria minimal 2 yang terpenuhi dari 4 kriteria itu. Berarti alat ukurnya sesuai mengukur apa yang mau diukur, atau cocok antara model dan data. Karena data dari RMSA-nya dan SRMR di atas 0,08, maka dinyatakan model ini fit nih, atau good fit index. Artinya, datanya bisa diteruskan untuk membaca kualitas itemnya. Nah, sampai situ mengerti teman-teman? Apabila mengerti, kita lanjutkan cara membaca kualitas itemnya. Nah, kita lihat scroll ke bawah. Nah, di sini ada kualitas item di tabel parameter estimate factor loading. Nah, tetapi ini belum muncul nih estimate standar atau koefisiensi yang sudah distandarisasikan atau standaris as all. Nah, cara munculnya gimana ya? Cara munculnya itu kita beralih ke lembar kerja yang tadi, kita klik advance, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada standardization. Nah, ini kan non. Nah, kan kita akan melihat keseluruhan dari standar estimate all-nya, maka kita klik yang all. Nah, di sini kita lihat ke tabel parameter estimate lagi, scroll ke kanan. Nah, di sini sudah muncul standar estimate all-nya. Nah, standar estimate all-nya itu tolak ukurnya angkanya harus di atas atau sama dengan 0,5. Nah, teman-teman, apabila kita menelaah di sini kan ada yang di atas 0,5, ada yang di bawah 0,5. Nah, karena ini itemnya banyak yang di bawah 0,5, kecuali item achievement 1, achievement 3, achievement 5, achievement 7, power 1, power 5, power 6, power 7, power 8, afiliasi 1, afiliasi 3, afiliasi 4, afiliasi 6, afiliasi 7, afiliasi 8. Nah, teman-teman, berarti di sini karena banyak sekali yang di bawah 0,8, berarti ini belum fit. Jadi banyak item yang gugur. Nah, maka kesimpulan secara keseluruhan dari data ini, secara alat ukur ini itu alat ukurnya reliable karena hasilnya di atas tolak ukur 0,7. Namun secara keseluruhan
kualitas item belum bagus nih, karena masih banyak yang gugur yang di bawah 0,5. Nih, kan banyak ya yang di bawah 0,5 teman-teman. Berarti ini belum bagus itemnya. Nah, kenapa ya? Kenapa banyak item yang gugur nih? Nah, kita lihat di sini di persebaran data, lihat item yang gugur yaitu yang tadi saya sebutin, achievement 1, achievement 3, dan seterusnya. Jadi kita lihat nih, ada nggak sih item yang ngaco? Nah, kita geser ke kiri. Mungkin tadi kan yang achievement 1 nih. Achievement 1, oh ternyata ada nih item yang ngaco. Kenapa dia pilih 4 sama 4? Lalu ada 4, nah ini 5. Kenapa pilih 5 lagi? Nah, begitu. Mungkin yang di item-item lain dia kayak gitu juga nih. Begitu teman-teman. Yang dimaksud item ngaco itu tuh nih, karena kayak ini nih, kayak achievement 6, kok 4 lagi gitu. Jadi item yang ngaco itu seperti itu. Nah, lalu apabila ditemukan item yang ngaco, nah namun kita itu masih berpikir, kok masih tetap banyak ya? Nah, diduga jawabannya ada yang numpuk nih. Nah, kita membuktikan kenapa ya banyak yang numpuk. Kita masuk ke menu yang di atasnya, ada deskriptif. Nah, kita masuk di kertas kerja. Kita kan udah masuk ke kertas kerja, item-item yang gugur. Nah, ini kita lihat lagi nih, item-item yang gugur nih. Kita masukkan item yang gugur itu dari sini nih. Nah kan, jadi kita bandingin di kertas kerja sama yang di parameter estimate. Nah, yang item yang gugur itu kita masukkan ke variabel, ke kotak variabel. Kan di sini ininya harus tolak ukurnya standar estimate all itu harus sama dengan di atas 0,5. Jadi kan di sini achievement 1 nih gugur, kita masukin variabel. Lalu achievement 2 aman, achievement 3 nih bermasalah. Lalu achievement 4 aman, achievement 5 aman, achievement 6 aman, achievement 7 nih. Nah, achievement 8 aman. Nah, lalu ke power 1 nih gugur, jadi kita masukin. Lalu ke power 2 aman ya, power 3 aman, power 4 aman, power 5 nggak aman ternyata. Power 5 kita masukin. Power 6 nggak aman juga. Power 7 apalagi nggak aman, kita masukin. Power 8 nggak aman nih, masukin lagi. Afiliasi 1 nggak aman ternyata. Afiliasi 2 aman. Afiliasi 3 nggak aman. Afiliasi 4 nggak aman juga. Afiliasi 5 aman. Afiliasi 6 nggak aman. Afiliasi 7 nggak aman. Afiliasi 8
nggak aman. Nah, kan di sini nih banyak nih item yang gugur. Lebih banyak item yang gugur ya daripada item yang lolos. Jadi teman-teman, di sini itu kita kita klik plots, basic plots, ada distribusi plots. Nah ini itu kita melihat ada nggak ya item yang numpuk gitu. Pasti ada, karena kan ini yang gugurnya banyak banget. Nah ini teman-teman caranya. Nah ini ya, kenapa nih achievement 1 pada numpuk di 4? Oh ternyata 4 itu kan 4 itu kalau tidak salah bunyi redaksinya bunyi itemnya kan kayak 5 itu kan sangat setuju. Nah 4 itu kan setuju. Jadi kebanyakan nih yang milih setuju. Jadi kayaknya mah bikin redaksi kalimatnya gampang gitu. Kenapa? Karena kok banyak respondennya milih setuju semua gitu. Jadi nih kayak gini nih, achievement 3. Kenapa nih pada semuanya numpuk di pilihan 3? Kan pilihan 3 netral nih. Nah, netral itu kenapa? Karena apakah dia ragu-ragu? Karena bunyi itemnya terlalu panjang atau ribet? Nah, jadi kita ganti redaksi kalimatnya menjadi lebih simpel. Nah, teman-teman, begitu seterusnya nih, kayak pour 1. Kenapa nih numpuk di yang sangat setuju? Nah, mungkin itu redaksi kalimatnya gitu, sampai ke bawah. Banyak yang numpuk nih. Nah, teman-teman, kalau item yang bagus itu, kalau item itu menyebar, ada yang pilih 1, ada yang pilih 2, ada yang pilih 3, ada yang pilih 4, dan ada yang pilih 5. Nah, rekomendasinya apa nih? Biar nggak numpuk kayak gini lagi. Jadi, rekomendasinya itu yang paling gampang itu merubah item redaksinya, atau benar-benar kita buang aja nih itemnya. Kan ini banyak sekali ya item yang gugur, jadi kemungkinan bisa kita buang, tapi pasti akan mempengaruhi akumulasi hasilnya gitu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin sama kayak yang di seperti jurnal internasional ataupun nasional, kita nih bisa melihat ke yang confirmatory factor analysis tadi. Nah, di sini kita lihat ada pilihan plots ya. Nah, di sini kita centang yang model plots, lalu centang yang show parameter. Nah, di sini akan melakukan pemrosesan lagi. Mungkin rada loadingnya teman-teman, karena ini kan kita melihat model plotsnya dari beberapa item ini gitu. Jadi harap bersabar ya. Nah, ini nampaknya sudah tidak loading lagi. Nah, ini teman-teman jadinya model plotsnya seperti ini. Jadi kesimpulannya dari cara kita melakukan proses pengolahan data menggunakan JASP itu, kesimpulannya secara alat ukur itu reliable karena hasilnya di atas tolak ukurnya 0,07
Dan secara kualitas item belum bagus nih, karena masih banyak item yang gugur, yang di bawah tolak ukurnya 0,5. Nah, mungkin segitu aja tutorial dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar. Jangan lupa subscribe YouTube saya ya. Nah, apabila ini bisa membantu teman-teman, maka teman-teman bisa melihat video ini, tutorial ini. Nah, sekian dulu video tutorial cara proses pengolahan data menggunakan JASP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang ketukar ataupun yang tidak disengaja gitu pokoknya. Mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita save dulu datanya. Jangan lupa di save. Kita di data save. Nah, sudah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.